Hairil juga banyak dengan proses menerjemahkan karya-karya puisi dari beberapa penulis Jerman, Inggris ya. Itu juga menunjukkan keterbukaan wawasan Hairil dalam membaca karya-karya dunia gitu. Padanya berkaca cinta, seiring tak kenal pisah, merambah ngarep, jurang dan lembah dan seterusnya. Tapi pernahkah mereka bersinggung meskipun horizon menyatukan? Dan saja ini dimuat dalam majalah Semangat di Jogja. Saya kekuatan terkuat dan terbaik dari strategi kebudayaan adalah ketika rumah menjadi kuat. Bukan hanya fungsinya jadi fungsi tempat tidur, pulang, selesai dari kantor. Tetapi juga bagaimana rumah itu punya fungsi sosial seperti Anda lihat tadi, bagaimana rumah kami yang kedatangan setiap hari dari berbagai tempat. Kalau menulis itu tentu tidak menulis di atas kertas kosong ya. Inspirasi itu datang sebagai suatu inspirasi datang. Itu kalau kita menulis satu inspirasi, misalnya katakan inspirasi dari satu kata itu kan dituliskan. Tapi ketika kita menulis puisi, menulis inspirasi itu kan menulis di atas kertas kosong. Kita menulis itu tidak pernah di atas kertas kosong. Selalu sebelumnya ada tulisan. Sebelumnya itu ada tulisan yang tertulis di dalam kertas itu, yaitu tulisan sejarah, mitologi, peristiwa, kejadian-kejadian, tradisi dan sebagainya. Dari tradisi itulah tulisan kita menempel di atas tradisi itu, mewarnainya atau menggarisbawahinya atau ingin merubahnya sedikit atau mengarahkannya untuk suatu situasi, kondisi dan kedirian personal dari tradisi itu yang menjadi personal bagi kita. Jadi semakin banyak membaca, orang jadi ragu. Wah, mudah dipahami. Nah itu, ini 6 tahun risetnya dan 6 tahun saya menuliskannya. 6 tahun menuliskannya? Nah, iya, kalau orang yang beragama tuh paham. Jika satu urusan dikerjakan bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Nulis itu bukan ujuk-ujuk. Terus kenapa saya tidak mengambil fakultas sastra atau publisistik untuk memperdalam menulis itu? Saya menganggap bahwa bukan berarti menulis nggak ada masa depannya, bukan. Pada saat itu nggak kepikir ke sana, tapi bahwa ada hal-hal yang saya bisa belajar sendiri dan ada yang harus saya punya guru gitu. Yang teknik ini yang saya harus punya guru. Sedangkan yang menulis itu saya bisa belajar sendiri. Apa sastrawan kita tidak pernah berani memasuki wilayah-wilayah yang sensitif menjadi pembicaraan di dalam karyanya sendiri misalnya. DKJ itu sekarang atau sejak dulu berpikir tentang ekosistem sebenarnya. Ya, ekosistem gitu. Sastra. Kalau kita kecilkan ekosistem seluruh sastra gitu, kita sekarang nggak punya basis data seniman. Siapa, di mana, berkarya apa karyanya, sedang kita bangun sistem itu. Secara objektif kita harus menyampaikan kejujuran kita dalam menghadapi sejumlah karya. Jangan-jangan saya salah paham dalam membaca karya-karya masa sekarang yang sebetulnya juga tidak kalah berkualitasnya. Cuma mungkin pertama saya khawatir kita bangsa Indonesia itu terpenjara oleh sejarah, tidak hidup dengan sejarah. Jadi yang namanya sejarah itu justru mengungkung seakan-akan yang dulu jauh lebih bagus. Lalu kan begitu, termnya kan selalu begitu. Yang dulu lebih bagus, seperti itu. Jadi kayaknya move on itu susah. Ya gitu, bisa jadi hal seperti itu sehingga ketika melihat adik-adik saya atau anak-anak saya berkarya, saya langsung underestimate ini karya tidak berkembang. Kapasitas konteks bersinar ini kan sebenarnya ditopang oleh media sosial hari ini, karena menurutku beberapa kasus-kasus urgen di Indonesia gitu viral tiba-tiba selesai gitu. Yang tidak viral ini bukan berarti belum bersinar, dia memang sudah bersinar, bahkan karyanya jauh lebih deep, dalam, penuh dengan pergumulan estetika gitu. Karena pernah ada produser mau bikin film dengan judul Kerawang Bekasi, tapi yang diekspos itu goyang Kerawangnya. Terus pelacuran-pelacuran. Saat itu Pak Johardin yang dirjen di Departemen Penerangan
saya mampir ke Pak Johardin, saya kok nggak setuju, lihat aja sinopsisnya begini. Oh ya udah, kita cut aja gitu. Akhirnya antara lain itulah yang saya bilang, saya jadi saya bisa memprotek dari bidang hukum gitu. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini, pada zaman sekarang menjadi penulis itu jauh lebih mudah. Karena memang seperti tadi, dengan media apapun bisa mempublikasikan diri secara langsung. Membangun ke ruang kebudayaan itu bukan soal menghitung untung dan rugi. Tapi membangun ruang kebudayaan itu adalah sebuah cara kita mengabdikan seluruh ilmu kita yang kita dapat dimanapun. Bagaimana tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita punya fungsi pada hidup itu sendiri. Paling tidak pada tetangga, pada orang-orang yang berkunjung. Bagaimana kita seluruhnya, lahir batin, itu diabdikan pada kehidupan itu, pada siapapun, untuk siapapun. Jadi menurut saya membangun ruang kebudayaan itu bukan soal bagaimana kamu dapat keuntungan dari situ, tapi justru bagaimana sebuah cara kita banyak memberi gitu, bukan mendapatkan. Selesai. Tidak ada lagi yang berontak itu. Penyair bukanlah malikundang pada ibu tradisi, tetapi adalah anak kandung dari tradisi, dan ia adalah buah hati dari tradisinya. Kalau kamu sukses jadi penulis, ingat, nggak boleh sombong, semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Media yang sangat dipercaya oleh atau menjadi tumpuan dari para penulis belakangan dalam mempublikasi karya-karya mereka, kan gitu kan. Penghargaan itu bentuknya adalah orang diberi kesempatan tampil atau memproduksi produk keseniannya yang memang layak diproduksi dan memang layak dikembalikan kepada publik yang mendanainya. Bagaimana pembaca kita memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan tanggapan evaluasinya terhadap karya sastra. Itu yang disebut sebagai kritik. Betul. Nah, pada akhirnya dia akan memerlukan perangkat yang lain. Apa itu? Pengetahuan. Itu saya kira memang teman-teman daerah itu perlu ruang ya untuk kita bantu teruskan informasi kegiatan-kegiatan sastra yang di daerah ya. Termasuk kegiatan kesenian sih, bukan hanya sastra ya, termasuk kegiatan kesenian itu. Nah, itu membuat justru menjadi lebih lebih berarti. Karena apa? Dulu yang datang adalah orang-orang Jabodetabek, orang-orang Jakarta kan yang datang ke rumah, ke Sanggar gitu. Nah, setelah pakai daring itu justru ada murid saya, dari Pariaman, dari Bogor, dari Makassar gitu kan, dari Kupang bahkan. Ada satu periode yang namanya Bang Ali Sadikin ngumpulin seniman-seniman yang pada nongkrong di Senen. Kumpul, kita bikin gedung kesenian, bikin tim. Jadilah tim. Iya kan, seperti itu. Nah, karya-karya seperti itu kan mandek, dan nggak pernah ada lagi. Bahkan yang ada pun tidak bisa dipelihara, malah terus makin merosot dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat, saya melihat ada semangat yang perlu ditiru oleh generasi muda, terutama dalam proses kreatif menulis. Bahkan seorang yang tidak selesai dalam masa studi, tapi ketika dia punya keuletan, kesungguhan dalam membaca, dia berhasil secara otodidak ya, meramu bahan bacaannya untuk menjadi satu tulisan, dan terbukti Hairil di usia 15 tahun bilang saya ingin menjadi seniman, dan sampai hari ini Hairil 100 tahun lagi, dan semoga sampai 1000 tahun lagi seperti salah satu puisinya, aku ingin hidup 1001 tahun lagi. Nah, ini untuk generasi muda juga perlu, karena verba volant scripta manen, apa yang hanya terucap itu akan hilang begitu saja, tapi ketika tercatat dia akan terkenang selamanya. Tapi ada satu hal yang penting, kata kini itu agak berbeda dengan pada waktu yang lalu. Pada waktu Indonesia berumur 50 tahun, pada tahun 1995, itu ada tulisan penting di Kompas oleh Yakob Sumarjo yang mengatakan bahwa jumlah sastrawan Indonesia itu sekitar 400 sampai 500 orang. 200 yang lain itu sudah meninggal. Tinggal 200 lagi masih hidup.
Tapi apa yang terjadi setelah reformasi 1998, itu jumlah sastrawan kita meningkat drastis. Sekarang ini lebih dari 25.000 sastrawan. Ya, artinya penulis pengarang Indonesia itu lebih dari 25.000. Yang menyedihkan memang ada hanya 1.500 perempuan. Jadi kurang dari 10%. Ini yang saya tidak ngerti, kenapa kok perempuan yang seharusnya mudah mendapatkan exposure, mendapatkan panggung, kok jadinya sedikit. Segede ini. Saya tidak tahu karena sebetulnya ada 3 hal yang selalu diajarkan ibu bapak saya tentang apa yang saya selama ini jalani. Karena kan kalau untuk jadi pintar dan cerdas tinggal baca dan kuliah. Tapi untuk jujur bagaimana kurikulumnya? Untuk ikhlas bagaimana kurikulumnya? Untuk sabar bagaimana kurikulumnya? Nah, dari situlah makanya menyair itu tidak bisa lepas daripada tradisinya, tidak bisa lepas daripada pada prinsip-prinsip hidupnya, dari tradisi, dari sejarah, dari mitologi dan dari biografi dirinya atau biografi bangsanya itu. Konsistensinya ada nggak? Konsistensi itu apa? Untuk menuju ke sana, saya lakukan. Untuk bikin gedung seperti Al Sadikin, berarti harus butuh duit. Nah, kalau saya pengen jadi penulis, ya udah konsisten tuh tiap hari nulis, riset, baca buku. Jadi gampang pengen sukses tuh gampang. Pengen jadi apa? Kamu direktur. Udah, komitmen, konsisten. Udah jadi direktur. Nggak perlu orang kaya. Para sastrawan ini kan yang totalitasnya di dunia tulis menulis hidupnya hanya tergantung dari tulisan. Yang pertama, kita lebih bebas aja kalau di komunitas kan itu. Lebih bebas memberi ruang kan gitu. Nah, kalau di media mainstream kan kita ada namanya rapat redaksi segala macam, dan segalanya kan diputuskan oleh rapat gitu. Nah kalau di mengolah kegiatan yang komunitas ini ya tetap ada kurasinya juga hampir sama lah gitu. Cuman lebih fleksibel kan, dan ruangnya lebih luas gitu loh. Tapi asal kita konsisten dengan sikap kita bahwa saya tidak melihat orangnya, tapi melihat karyanya. Nah, berdasarkan karya ini, ya saya harus menyampaikan ini loh kelebihan dan kekurangan karya ini. Anda selesai berkarya, bikin satu buku puisi yang terkonsep atau satu novel yang sudah selesai, tunggu aja sayembara DKJ, kirim gitu. Kalau menang, berebutlah penerbit untuk mengambil naskahmu, untuk menerbitkan naskahmu. Saya sih sebenarnya gini, bahwa menulis itu bagi saya kan legasi ya, pewarisan. Karena apa? Saya menulis itu belakangan baru saya sadari, oh saya sedang membalas budi. Persoalan sinar dan tidak bersinar ini kembali lagi pada persoalan memang kalau ekosistem zaman itu adalah koran sebagai ruang bersinar itu gitu, kalau hari ini adalah media sosial itu sebagai ruang bersinar, saya pikir nggak bisa dipadankan gitu. Dua hal ini nggak bisa dipadankan, ekosistemnya berbeda gitu, berbeda. Kita yang ini butuh buku, yang ini butuh bikin feed gitu, bikin lain-lain. Jadi memang quotes dan lain-lain gitu. Jadi ruang ini nggak bisa diperdebatkan. Oh, yang ini lebih bersinar gitu. Karena misalkan ini sering melintas, ya nggak bisa begitu juga gitu. Ya, kita sama-sama tahu dia tidak berlatar belakang pendidikan seni formal. Dia sarjana di bidang lain. Tapi ketekunan dia mempelajari sastra, ketekunan dia mempelajari drama, ketekunan dia mempelajari film, membuktikan bahwa dia mampu menjadi pelaku-pelaku kreatif yang bagus. Pada waktu dia tinggal di kontrakan di Kuitang, dia lagi nulis skenario. Dia bilang, waktu itu saya lagi liburan di Jakarta. Kamu lihat, suatu saat nanti saya jadi penulis skenario terbaik ini. Chairil Anwar, dalam usia yang masih sangat muda, memang untuk sajaknya memang tidak produktif ya, dari produktivitasnya tidak banyak, tapi insya Allah dari kualitasnya sampai 100 tahun ini masih dikenang, masih menggaung ya di negara Indonesia maupun di mancanegara. Kesalahan besar
saya menulis bahwa loh, sastra itu bisa macam-macam. Sastra itu bisa mengupas politik, sastra itu bisa mengupas ekonomi, sastra itu bisa mengupas pendidikan, sastra itu bisa mengupas psikologi, sastra itu bisa mengupas agama dan sebagainya. Usahakan bakat itu kalau kita cinta punya jangan habis-habisnya. Usahanya cinta itu jangan habis-habisnya. Mahasiswa tidak, menurut saya sih egosentris juga kalau tempat kos, kampus tempat kos, kampus tempat kos. Kupu-kupu istilahnya ya. Kuliah pulang gitu. Betul. Ya, tidak boleh begitu. Makanya kemudian hanya 1 semester kurang, ada yang disebut dengan KKN. Menurut saya sih seharusnya tiap hari mahasiswa itu KKN. Gitu. Jadi setiap hari adalah bagaimana mengabdikan hidupnya pada hidup itu sendiri. Dan hati-hati juga ketika ada yang menggabungkan tadi kopi dan taman bacaan, misalnya kafe. Ya tadi yang dikedepankan kopinya, bukunya nggak ada. Nah itu juga. Itu hati-hati. Udah aja jualan kopi. Jualan kopi aja. Mungkin sastra kita terlalu lama dikekang ya. Ya Nisa ya. Waktu zaman Orde Baru kan jadi Orde Lama bahkan ya. Itu kan sastra kita sangat diawasi oleh rezim ya. Sehingga dia tidak bebas gitu. Ada sastra buruh sedikit, kemudian buruhnya hilang gitu kan. Itu kan salah satu tindakan-tindakan yang pelanggar kemanusiaan atau HAM gitu, sehingga sasaran kita menjadi takut gitu. Apa yang tersisa buat kami kalau seluruh ranah pengucapan sudah dikapling oleh penyair-penyair terdahulu atau sastrawan-sastrawan terdahulu? Dan kita sekarang harus sudah sadar juga bahwa anak-anak kita sekarang ini jauh lebih hebat. Kenapa? Karena aksesnya lebih luas. Jadi kita harus sadar bahwa apa yang kita peroleh ini sebetulnya belum tentu lebih hebat dari apa yang diperoleh sama mahasiswa kita. Kita harus punya kesadaran itu. Dan kenyataannya memang begitu. Saya kalau menyampaikan kepada teman-teman juga menulisnya dengan gembira. Tapi ketika menulis gitu, hancurkanlah tokohmu. Kita percaya bahwa gini Kang, ketika masuk ke dunia kesenian, dunia sastra gitu, meskipun dia ruangnya ruang personal ya gitu, tapi kita butuh apresiator. Jadi apa ya, kerja komunal nih, kerja yang memang minimalnya buku ataupun karya yang kita hasilkan gitu, Cece Nisa gitu, aku mau ini dibaca sama dia gitu, satu sama lain saling mengapresiasi. Dan ini bagiku jadi kumparan yang begitu besar gitu. Bahwa memang sekarang ada kecenderungan anak-anak muda memang dia mencari panggung untuk bisa disebut sebagai penulis atau penyair gitu, atau sastrawan gitu. Nah ini mungkin yang menjadi kegelisahan kita gitu. Kenapa? Karena yang fokus mereka mencari panggung, bukan memperkuat karya gitu. Jadi mereka misalnya bela-belain ikut festival sastra entah di mana, dan dengan kurasi festivalnya juga kita bisa lihat.